guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng alutsista film Resident Evil The Final Chapter yang akan menjadi penutup dari seri film-film sebelumnya. Jadi di film terakhirnya kali ini menceritakan Alice yang kembali menyusun rencana penyerangan terakhir terhadap Umbrella Corporation. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. My name is Alice. My story. Film dibuka dengan Alice yang menjelaskan asal-usul T-Virus sebenarnya. T-Virus itu sendiri diciptakan dan dikembangkan oleh pendiri Umbrella Corporation bernama James Marcus yang niat tujuan awalnya ingin menciptakan obat untuk putrinya bernama Alicia yang menderita penyakit progeria, di mana penyakit ini bakal membuat Alicia menjadi nenek-nenek tua ketika Alicia menginjak umur 20 tahunan. Setelah menciptakan T-Virus dan menyembuhkan Alicia, masalah besar justru terjadi, di mana T-Virus ciptaan James tidak sengaja terlepas dan membuat sekumpulan orang yang sedang berkunjung ke perusahaan Umbrella berubah menjadi zombie. Tapi untungnya, masalah itu bisa diatasi dengan membunuh para zombie tersebut. Meskipun begitu, James sangat ketar-ketir dan ingin menutup proyek T-Virus. Namun rekan James yaitu Dr. Alexander Isaac justru menolak dan malah berkhianat dengan menyuruh tangan kanannya yaitu Albert Wesker untuk membunuh James menggunakan kresek. Setelah kematian James, Isaac kemudian menjadi wali Alicia dan memegang kendali di perusahaan Umbrella Corporation. Gak cuma itu, ia juga menciptakan Red Queen dalam wujud Alicia dan membiarkan T-Virus menyebar di Raccoon City. Dan dalam beberapa bulan saja, seluruh planet bumi mulai terinfeksi selama puluhan tahun ke depan. Scene kemudian beralih ke masa sekarang, tepatnya di Gedung Putih seperti di ending film sebelumnya. Namun di situ terlihat kalau Gedung Putih telah hancur porak-poranda. Dan bisa disimpulkan kalau Alice, Ada Wong, Leon, dan orang yang bertahan di sana telah gagal dalam membasmi para zombie. Akan tetapi entah mengapa ternyata Alice masih urip dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dari hancurnya Gedung Putih. Alice yang kesengguruk debu kemudian berniat mimik di genangan air. Namun belum sempat mimik, Alice tiba-tiba diserang oleh zombie yang kini sudah menjadi mutan. Setelah membunuh mutan tersebut, Alice lalu pergi ke runtuhan bangunan untuk mencari senjata. Tetapi bukannya senjata yang ia dapatkan, ia malah bertemu zombie lowo raksasa yang keluar dari tumpukan botol. Alice pun segera pergi menggunakan mobil yang untungnya bisa jalan. Di dalam aksi kejar-kejaran, Alice kemudian memberanikan diri untuk melawan lawan tersebut dengan cara menabrakannya, kemudian meledakannya dengan bom. Setelah membunuh monster, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi yang sepertinya ada seseorang yang ingin Alice masuk ke dalam sebuah gedung. Ketika Alice masuk ke gedung tersebut, Alice bertemu dengan Red Queen yang ternyata dialah yang menyalakan alarm tersebut. Alasan Red Queen memanggil Alice ternyata ingin mengajukan kerjasama kedua yang sebelumnya mereka pernah bekerjasama di film pertama atau tepatnya di dalam The Hive. Red Queen memberitahu Alice bahwa ada antivirus udara yang terletak di dalam The Hive of the Umbrella Corporation, di mana antivirus tersebut bisa mengakhiri wabah zombie. Selain itu, Red Queen juga menawarkan untuk membalaskan dendam Alice kepada Wesker yang ternyata Wesker masih hidup dan bersembunyi di dalam The Hive. Where's this antivirus?
Red Queen lalu memberi Alice waktu 48 jam untuk sampai di sana dan melepaskan antivirusnya ke udara. Dan jika Alice gagal, maka Umbrella akan melancarkan satu serangan terakhir terhadap para penyintas yang ada di muka bumi ini. Ketika Alice bertanya-tanya mengapa Ratu Merah mau membantunya, tiba-tiba Red Queen menunjuk seorang mutan di belakang Alice, dan Alice pun langsung membunuhnya, tetapi setelah itu Red Queen menghilang. Alice kemudian pergi menuju ke Raccoon City menggunakan mobil. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ban mobil Alice ngencot jebakan yang mengakibatkan Alice kehilangan kendali dan menabrak bubuk. Alice pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki, di mana saat Alice tiba di bawah flyover, ia menemukan satu unit sepeda motor milik Umbrella. Dan di titik itulah, tiba-tiba Alice terkena jebakan yang ternyata dipasang oleh sekelompok anggota Umbrella. Mengetahui kelompok tersebut bukanlah tandingannya, Alice pun mulai membunuh mereka semua dengan sangat mudah. Selesai membunuh mereka, Alice lalu mencoba mengambil sepeda motor tersebut. Tapi ternyata motor ini hanya bisa digunakan oleh para agen Umbrella, sehingga Alice pun kesetrum dan jatuh pingsan. Singkat cerita, Alice kemudian terbangun dan mendapati dirinya berada di dalam sebuah kendaraan lapis baja milik Umbrella bersama para penyintas yang sudah ditangkap. Alice lalu disambut oleh Dr. Isaac yang ternyata masih hidup. Dan terungkaplah kalau Dr. Isaac ini memiliki banyak kloningan seperti Alice. Karena Alice yang asli sudah ditemukan, Isaac pun mengikat tangan Alice di bagian belakang kendaraan, sehingga Alice mau tak mau harus berlari karena ribuan zombie mengejarnya dari belakang. Sementara itu, Dr. Isaac menghubungi Wesker tentang Alice. Isaac memberitahu Wesker kalau Alice kemungkinan sudah tahu tentang antivirus yang mereka punya. Dan untuk mencegah Alice mengambil antivirus tersebut, Isaac meminta Wesker mengaktifkan keamanan The Hive. Wesker pun menerima perintah tersebut dan menugaskannya kepada Red Queen yang ternyata dipekerjakan secara paksa oleh Wesker. Meskipun kondisi tangannya terikat, Alice memiliki banyak sekali taktik. Ia lalu bersembunyi di bawah kendaraan dan saat salah satu penjaga teralihkan, Alice langsung melempar penjaga tersebut ke arah kerumunan para zombie. Alice kemudian mulai melawan anda-anda Isaac. Sabarnya Isaac turun tangan untuk menghadapi Alice. Di dalam pertarungan tersebut, Alice memotong tangan Isaac sehingga ia dapat menggunakan tangan Isaac untuk mengendalikan sepeda motor dan melarikan diri dari sana. Isaac yang tidak terima lalu memerintahkan anak buahnya untuk menembaki Alice. Namun Alice yang ahli dalam keplak-plak kopling dengan mudahnya menghindari semua tembakan dari anak buah Isaac. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, Alice akhirnya tiba di Raccoon City dan melihat bahwa pintu masuk The Hive berada di bawah kawah besar yang merupakan bekas ledakan Raccoon City di awal film. Di film pertama. Ketika Alice hendak menuju ke sana, tiba-tiba ia terkena jebakan yang dipasang oleh beberapa penyintas. Alice kemudian tersadar dan mendapati dirinya ditawan oleh penyintas bernama Doc, Razor, Pistian, dan Cobalt. Untungnya sebelum mereka menyiksa Alice, Claire yang ternyata masih hidup muncul dan meminta para penyintas untuk melepaskan Alice karena dia bagian dari mereka. Melihat Alice memiliki luka dalam, Doc pun mengobati Alice dengan ramuan pereda nyeri. Di situ Alice mengetahui bahwa Doc dan Claire merupakan sepasang kekasih.
Alice lalu menjelaskan niat dan rencananya kepada Claire, di mana ia ingin pergi ke The Hive demi mendapatkan antivirus yang bisa mengakhiri wabah zombie di seluruh permukaan bumi. Namun sebelum ke The Hive, Alice mengajak Claire untuk melawan Isaac terlebih dahulu yang mulai datang ke sini dengan membawa ribuan zombie. Alice dan para penyintas lalu mulai menyiapkan segala persenjataan dan berbagai macam jebakan yang dirancang oleh seorang wanita bernama Abigail. Singkat cerita, setelah semuanya siap, para penyintas kemudian mulai melemparkan tong-tong api ke salah satu kendaraan Isaac dan berhasil menghancurkan kendaraan tersebut. Melihat hal ini, Isaac pun sengaja melepaskan salah satu penyintas tangkapannya agar para zombie mengikuti penyintas itu ke arah pintu gerbang. Dan saat penyintas itu hampir sampai, Isaac langsung menembaknya sehingga kini para zombie bisa masuk ke dalam gedung tersebut. Untungnya, Claire dan Doc mampu menahan pergerakan para zombie. Para penyintas lalu mulai membantu Claire dengan cara merobohkan dinding gedung, sehingga pecahan dinding tersebut bisa menghujani para zombie yang ada di bawahnya. Tetapi, karena jumlah zombie terlalu banyak, mereka pun mulai kewalahan. Alice kemudian meminta para penyintas untuk menjalankan rencana terakhir, yaitu membakar gedung dengan minyak tanah. Dan seketika itu juga, gedung mulai terbakar, lalu membunuh sebagian besar zombie yang ada di bawahnya. Dalam kebakaran itu, Alice nekat turun ke bawah untuk menyerang kendaraan Isaac dengan cara membakar kabin kendaraan dengan bensin. Setelah berhasil membakar kendaraan tersebut, Alice mulai membunuh beberapa penjaga yang masih selamat. Setelah itu, ia masuk ke dalam kendaraan untuk mencari Isaac. Namun ternyata Isaac sudah melarikan diri melalui pintu belakang. Alice lalu mengikat salah satu penjaga yang masih hidup dan minta sebagian penyintas untuk mengambil kendaraan milik Isaac dan menyeret penjaga tersebut. Setelah itu, Alice dikejutkan dengan datangnya rombongan zombie dari kejauhan. Menyadari hal ini, Alice pun mengajak beberapa penyintas untuk membantunya masuk ke dalam The Hive. Alice, Claire, dan para penyintas lalu turun ke dasar kawah menuju pintu masuk The Hive. Namun, di tengah jalan, Wesker mengaktifkan Kerberos, yaitu sekumpulan anjing-anjing zombie. Dikarenakan Kerberos sangatlah lincah, Alice pun meminta para penyintas untuk lari sekencang mungkin. Akan tetapi, di tengah itu, Christian kesandung dan dicabik-cabik oleh salah satu anjing. Sedangkan Alice dan anggota tersisa melompat ke dalam kali. Meskipun begitu, Kerberos tidak kehabisan akal. Mereka lalu menyusuri sungai menuju ke arah Alice. Sementara Alice dan hak lainnya segera berlari ke dalam terowongan The Hive. Ketika mereka tiba di The Hive, para Kerberos entah mengapa berhenti mengejar mereka, yang artinya para Kerberos ini takut dengan apa yang ada di dalam The Hive. Di saat itu juga, pintu masuk The Hive mulai menutup. Mereka pun segera masuk ke dalam, tetapi tiba-tiba Christian yang sudah menjadi zombie mencoba menyerang Alice. Untungnya, Alice berhasil terlepas dari Christian tepat saat pintu itu tertutup. Gak lama kemudian, Alice dan cawan-cawan menemukan komputer yang menampilkan Red Queen. Alice pun bertanya-tanya, mengapa Queen mau membantu mereka? Red Queen pun menunjukkan kepada kelompok itu sebuah berkas video rapat Dewan di Umbrella, di mana Isaac sebagai pemimpin menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, bumi bakal hancur karena populasi manusia semakin bertambah, polusi meningkat, dan pemanasan global. Dan untuk mencegah kehancuran bumi, Isaac pun menawarkan T-virus untuk membasmi manusia di bumi. Namun, Isaac juga menawarkan tempat teraman bagi orang-orang yang berduit agar mereka bisa hidup dan membangun kembali bumi setelah wabah berakhir. Dari sinilah mereka bisa menyimpulkan kalau wabah atau kiamat yang terjadi saat ini ternyata sengaja dibuat oleh Umbrella.
Dan alasan Red Queen mau membantu Alice yaitu karena ia menganggap tindakan Isaac ini bertentangan dengan apa yang telah diprogram untuk dilakukan. There is an earpiece in front of you. Sebelum meminta Alice melanjutkan misinya, Red Queen menyuruh Alice untuk memakai handset, dan setelah itu ia memberitahu Alice bahwa di antara penyintas ada informan Umbrella yang akan menggagalkan Alice. Jadi untuk saat ini Alice harus berhati-hati. Di sisi lain, Isaac akhirnya bertemu dengan rombongan tim Umbrella. Isaac lalu masuk ke dalam kendaraan mereka dan meminta para anggota untuk pergi menuju The Hive. Tentu saja para anggota tidak setuju karena seharusnya mereka memburu para penyintas. Hal ini pun membuat Isaac marah dan akhirnya memilih membunuh semua anggota. Setelah mendapatkan arahan dari Red Queen, Alice dan cawan-cawan pergi melewati blower raksasa yang mulai menyala setelah diaktifkan oleh Wesker. Untungnya, mereka semua selamat berkat bantuan dari Alice. Wesker yang tak kehabisan akal kemudian mulai memutar blower tersebut secara terbalik, sehingga Alice serta cawan-cawan mulai tersedot ke arah kipas. Dalam proses menyedot, Abigail kehilangan keseimbangan sehingga ia pun mulai tersedot. Tapi untungnya ia lebih dulu ditangkap oleh Alice. Meskipun begitu, putaran blower semakin kencang sehingga Alice pun tidak kuat menahan dan mengakibatkan Abigail terbunuh. Setelah blower dimatikan, Alice dan tim tersisa kemudian masuk ke dalam The Hive melalui lubang ventilasi. Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba lampu di seluruh ventilasi menyala. Di saat itu juga, salah satu penyintas jatuh ke dalam lubang, di mana penyintas itu sengaja dijatuhkan ke dasar goa oleh sistem keamanan. Gak cuma itu, Alice dan Razor juga ikut jatuh ke sebuah ruangan. Alice lalu mencari Razor yang jatuhnya di sebelah sana. Tapi saat Alice berhasil menemukan Razor, tiba-tiba Razor dibunuh oleh monster mutan. Alice kemudian mencoba menembaki monster tersebut, tetapi monster itu bangkit kembali dan mulai menghantui Alice. Alice lalu menancapkan rantai ke dada monster itu. Setelah itu, ia memancingnya ke arah sana sehingga rantai itu pun berhasil membelah tubuh si monster. Selesai membunuh si monster, Alice bertemu lagi dengan Doc. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan dan sampai di ruangan koridor laser. Sementara itu, Claire yang terpisah terjebak di dalam sebuah kotak kecil. Ia lalu menggunakan bubuk museum untuk memecahkan kaca tersebut. Namun setelah Claire berhasil keluar dari sana, ia tidak sadar bahwa Wesker sedang mengikutinya. Alice dan Doc kemudian turun ke ruang paling dasar di Hive. Disitulah Alice menemukan ruangan yang dipenuhi ribuan tabung Siroslab yang di dalamnya ada orang-orang Karayaya. Sesampainya di dasar, Alice dan Doc kemudian masuk ke ruang utama atau pusat The Hive. Di sana Alice bertemu dengan Dr. Isaac yang mengungkapkan kalau dirinya lah yang asli, sedang yang ada di luar adalah kloningannya. Isaac lalu meminta Alice untuk menjatuhkan senjatanya, atau jika tidak maka Isaac akan menghancurkan antivirus sehingga perjuangan Alice bakal sia-sia. Dan di saat itulah Alice baru sadar bahwa Doc adalah informan Umbrella yang dimaksud. Bersamaan itu, datanglah Claire yang baru saja disandra oleh Wesker. Dr. Isaac kemudian mengungkapkan kepada Alice bahwa sebenarnya Alice di depannya bukanlah Alice yang asli, melainkan kloningan. Tentu saja perkataan Isaac membuat Alice terkejut.
Dan untuk membuktikannya, Isaac pun memanggil Alicia, Alice yang asli, yang ternyata adalah Alicia yang sudah menjadi tua di kursi roda. Dan dari situlah Alice baru sadar bahwa dirinya memang kloningan karena sejak di awal film, Alice sama sekali tidak mengingat masa kecilnya dan semua ingatannya mentok saat Alice terbangun di kamar mandi. Meskipun begitu, Alicia tetap menyemangati Alice dan mengatakan bahwa Alice adalah bagian dari dirinya yang paling sempurna. Dikarenakan waktu tinggal sedikit, Alicia dan Red Queen pun membuat rencana untuk melepaskan Alice, di mana Alicia yang merupakan bagian dari pemilik Umbrella langsung memecat Wesker sehingga Red Queen bisa melukai Wesker dengan cara menjepit kakinya menggunakan pintu otomatis. Setelah itu, Alice langsung menjatuhkan Doc, sedang Isaac pergi melarikan diri. Mengetahui selama ini Doc adalah mata-mata Umbrella, Claire pun langsung membunuh Doc. Only has to evade you for another. Sementara Alice menitipkan Wesker bom detonator di tangannya, sehingga jika Wesker kelelahan, maka bom itu akan meledak. Sebelum mengejar Isaac, Alice sowan terlebih dahulu kepada Alicia. Alice juga mengungkapkan kalau dirinya rela mati demi mengakhiri wabah. Hal ini karena di dalam tubuh Alice terdapat T-virus, sehingga jika antivirus dilepaskan, maka Alice akan mati bersama para zombinya. Alice dan Claire kemudian mulai mengejar Isaac. Setelah ketemu, Alice dan Claire bertarung melawan Isaac di atas lift yang naik ke atas. Sesampai di atas, Isaac berhasil mengalahkan Claire. Setelah itu, Isaac melempar Alice ke dalam koridor dan mencoba membunuhnya dengan cara mengaktifkan laser. Namun sayangnya, cara ini gagal karena Alice mampu menghindari semua kisi-kisi laser. Dan bangkainya lagi, hujan mereda saat video ini mau selesai. Isaac kemudian lanjut menghajar Alice secara habis-habisan. Isaac juga sengaja memotong jari-jari Alice menggunakan laser. Ketika Isaac hendak membunuhnya, tiba-tiba Alice menunjukkan sebuah peniti dari sebuah granat, di mana granat itu ternyata sudah Alice selipkan di saku Isaac. Dan seketika itu juga bom meledak membuat Isaac tekle. Alice kemudian mengambil antivirus dari sakunya dan berlari keluar dari The Hive. Namun saat Alice hendak menjatuhkan antivirusnya, antivirus itu tiba-tiba direbut oleh Isaac yang ternyata masih hidup. Di saat itu juga, kloningan Isaac datang bersama pasukan zombie di belakangnya. Dari sinilah kloningan Isaac terkejut melihat dirinya ada dua. Karena tak ingin dirinya ada dua, kloningan Isaac pun langsung membunuh Isaac yang asli. Namun setelah itu, kloningan Isaac dicabik-cabik oleh para zombie. Sebelum akhirnya, Alice menyatukan antivirus yang secara cepat membunuh semua zombie yang ada di depannya. Sementara Wesker akhirnya melepaskan ibu jarinya dari detonator, sehingga ledakan besar pun terjadi dan menghancurkan The Hive serta membunuh Alicia. Setelah misi selesai, Alice kemudian jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, Alice dibangunkan oleh Claire yang mengatakan bahwa ia telah berhasil. Alice lalu bertanya-tanya mengapa dirinya masih hidup. Claire pun mengartikan sebuah proyeksi Red Queen, di mana Red Queen memberitahu Alice bahwa antivirus hanya menghancurkan sel-sel T-virus di tubuhnya, sehingga orang sehat yang terkena T-virus seperti Alice tidak akan mati. Marcus was right about you. You became something more. Red Queen kemudian menunjukkan kepada Alice bahwa sebelum Alicia meninggal, Alicia mengunggah ingatannya untuk diberikan kepada Alice, sehingga Alice dapat mengingat kehidupan Alicia dulu dan sekarang, sehingga lagi kini Alice sepenuhnya bisa dikatakan sebagai Alicia yang sebenarnya. Setelah berpisah dengan Claire, Alice kemudian pergi mengendarai sepeda motor sendirian. Ia mengatakan bahwa butuh waktu bertahun-tahun agar antivirus bisa menyebar sepenuhnya ke seluruh dunia, dan bahwa pekerjaannya ini belum selesai. Film ini kemudian ditutup dengan Alice dikejar oleh monster Lowo.
Oke guys, itulah alutsista film seri Resident Evil. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada suara hujan dan dalam penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan merasa bangga jika silit kalian masih ada rambutnya. Sekian dari Anda, sampai jumpa di video berikutnya.